Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kabar buruk menimpa Roy Suryo CS. Itu artinya kabar baik untuk Pak Joko Widodo. Rismon Sianipar yang lagi sibuk-sibuknya mencari bukti baru di UGM, mengacak-acak UGM dengan harapan bisa mendapatkan bukti baru untuk senjata, menyudutkan Pak Joko Widodo, malah mendapatkan bukti baru yang menguntungkan Pak Jokowi. Nah, inilah ya, yang namanya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nanti kita akan saksikan videonya. Dan juga ini lucunya, Siti Pa keluar katanya sudah mengadu ke Amnesty Internasional, yang mana mereka mengatakan kalau mereka itu dikriminalisasi. Padahal Egy Sujana sendiri sudah mengatakan aduan mereka ke Amnesty Internasional itu ditolak ya. Tidak ditanggapi karena tidak penting. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kalau yang 80-an nggak ada, Mbak ya? Nggak ada. Oh, tadi ada sih. Coba satu. Sebentar bilang 85 dong, Bang. Katanya dia mau zamannya. 85. 85. Ini tahun? 81 kalau ini. Wow. 81 kalau 81 masih mesin ketik wajib ya. 81 gitu ya. Tapi tidak ada tanda. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? 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 Oh ya, saya lahirnya mungkin dulu SOP-nya beda. 81. Kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? Pak Jokowi ya, mereka katakan nggak ada tanda tangan. Ini pun nggak ada tanda tangannya. Ini gimana nih, Mon? Hah? Mau diadukan juga nih skripsi orang ini yang nggak ada tanda tangannya ini. Aduh, inilah ya, kalau menuduh tanpa bukti, setelah menuduh dibawa ke ranah hukum, udah mau jadi tersangka, baru cari-cari bukti, sibuk cari-cari bukti. Ternyata buktinya itu menguntungkan orang yang dia tuduh. Nggak ada juga tanda tangannya. Gimana ini? Silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International. Kepada Amnesty Internasional. Inilah, kalau udah panik itu ya, nggak fokus lagi. Egy Sujana, pentolan mereka sendiri yang ke Inggris, yang mengadu ke Amnesty Internasional, itu ditolak, guys. Ditolak ya, karena dianggap nggak penting sama sekali itu. Ini videonya ada nih, pengakuan Egy Sujana sendiri. Bahkan Egy nggak mau pulang ke Indonesia, nggak mau pulang ke tanah air. Katanya dia nggak mau dipenjara. Udah 3 kali dia dipenjara, jadi nggak mau lagi dipenjara. Kasian gerombolan Roy Suryo CS ini ya, ditinggalin sama pentolannya Egy Sujana. Nih, apa proteksinya dari Amnesty Internasional? Kita tidak memaksa, cuma bertanya. Kalian membuat NGO ini kan manfaatnya supaya dinikmati banyak orang dalam konteks pelanggaran hak asasi. Tapi kita udah jelas ada kayak begini, tapi nggak dianggap penting. Amnesty Internasional tidak diperdulikan dan dianggap tidak penting, alias ditolak. Ini yang dikatakan siapa tadi? Si Dokter Tipa tadi. Kacau ya. Ditinggalin dia sama Egy Sujana. Ini Egy Sujana nggak mau pulang ke Indonesia. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi. Kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada
Trump. Kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Amnesty International aja ditolak, apalagi ke Trump ya, belum nyampe itu barang ya. Udah dilihat, apa ini? Nggak betul ini, nggak penting. Apa hubungannya dengan Trump? Apa hubungannya? Aduh, nyela kalau udah panik ini segala cara dilakukan ya, agar gimana caranya bisa lepas dari jerat hukum. Kalian yang menanam, kalian juga yang memperoleh hasilnya. Tuh, rasain, tinggal nunggu hari kalian ini ya. Jangan-jangan tinggal nunggu jam. Jadi tersangka. Nah, diklaim kalau itu bawa ijazah asli, menurut Mas Roy gimana? Saya senyum aja deh. Yang benar itu bukan hanya bawa ijazah. Yang pertama, saya harus katakan sekali lagi, semua itu harus equality before the law. Semua orang itu sama, persamaan haknya di mata hukum. Ya, dan harusnya ijazah asli itu hanya ditunjukkan, tapi disita, diperiksa kembali di Polda Metro Jaya. Ya, disita kok. Kenapa? Pemeriksaan yang kemarin ijazah itu baru pada tahap penyelidikan dan itu di Barreskrim, belum penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi ini benar-benar subjektif ya, dan menurut saya ini akan sangat jelek nilainya bagi kepolisian di mata masyarakat. Saya justru menyayangkan polisi melakukan hal yang kayak gini yang membuatnya nilainya jatuh di mata masyarakat. Tapi percaya nggak Mas kalau memang Pak Jokowi itu bawa ijazah asli di Solo itu? Saya senyum saja. Tinggal nunggu hari. Jangan-jangan bukan tinggal nunggu hari, tinggal nunggu jam jadi tersangka. Kalau besok Jumat jadi tersangkanya, berarti besok hari keramat Roy Suryo CS. Katakan bahwa ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka tahun 2012. Bukan hanya ijazah, ya kan, termasuk segala macam lah untuk pencalonan gubernur ya. Jadi kan kalau umpama menurut saya harusnya kalau yang mau dipalsukan hanya sekali, ya kan, tahun 2005 itu. Tahun 2012 itu kan untuk pencalonan gubernur tinggal di copy paste, gitu. Jadi kembali lagi saya bilang, isu ijazah palsu ini menurut saya sudah game over, termasuk isu pemaksulan, ya kan, karena apa? Isu ijazah palsu ini sudah pernah digugat 2 tahun lalu, hasilnya ditolak oleh pengadilan, yaitu gugatan di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta. Ya kan, bahkan ada yang menuduh ijazah palsu ini sudah dipidana, yaitu Bambang Tri dan juga si Gus Nur, ya kan. Nah, kemarin kawan-kawan ya kan, bahwa ijazah gugatan Dumas di Mabes Polri itu sudah kandas dengan sendirinya. Karena satu, nggak punya legal standing, nggak punya bukti-bukti yang valid. Terus yang kedua, gugatan tudingan ijazah palsu yang kemarin di Surakarta, di Solo, dan juga di Sleman, itu sudah ditolak atau NO. Ya. Jadi kembali lagi, isu ijazah palsu ini menurut saya udah selesai. Tinggal kita saat ini menikmati drama-drama telenovela, ya kan, baik itu Tangis dan Tawa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond, dan lain-lain. Jadi kepada masyarakat Indonesia, menurut saya ini udah selesai. Tinggal ini bagian hiburan aja, ya kan. Bagaimana saat ini kita kembali lagi sebagai anak bangsa solid untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Indonesia maju, ya kan. Apalagi kita menjelang ulang tahun yang ke-80 ya. Itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Kasus ijazah palsu, kasus pemakzulan, game over kalau kata Bung Sylvester ya. Intinya tinggal menunggu lagi nih. Kita tinggal menunggu kepolisian itu mengumumkan nama-nama yang menjadi tersangka ya. Udah jelas nih bakal jadi tersangka. Egy Sujana aja udah kabur, dia udah tahu nih, udah bakal jadi tersangka, kabur dia, ditinggalnya lah Roy Suryo CS. Pentolan mereka aja ada kabur ya kan. Egy Sujana nggak mau dipenjara, udah 3 kali dipenjara ya, nggak mau lagi ya dipenjara, ke atas ya Egy Sujana. Jangan lupa like dan share video ini agar masyarakat tentunya bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Share ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, grup Facebook, dan grup-grup lainnya itu ya. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye bye.